Lalu apa maksud Ustadz Ali Hidayat melempar tuduhan bahwa hanya Wahabi yang pernah menghukumi kunut subuh sebagai bid'ah? Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarjih menfatwakan kunut bid'ah, tak ada. Kecuali Wahabi. Kecuali Wahabi. Kecuali Wahabi. Lalu bagaimana dengan hadis dari kalangan sahabat Nabi ini, teman-teman? Apakah Ustadz Ali Hidayat menyebut sahabat Nabi ini termasuk Wahabi? Teman-teman, kita bacakan hadisnya. Dari Abu Malik Al-Ashja'i, dia berkata kepada ayahnya, bertanya, teman-teman, wahai ayahku, sesungguhnya engkau pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, dan di belakang Ali bin Abi Thalib di daerah Kufah, kira-kira selama 5 tahun. Apakah mereka kunut subuh terus-menerus? Maka dijawab oleh ayahnya Abu Malik Al-Ashja'i, ayya bunaya muhdas. Dalam riwayat yang lain, ayya bunaya bid'ah, wahai anakku, ya itu adalah perkara baru. Dalam lapas yang lain, wahai anakku, itu adalah perkara bid'ah. Apakah Ustadz Ali Hidayat di sini juga bermaksud menuduh sahabat Nabi ini sebagai Wahabi? Dan apakah Ustadz Ali Hidayat juga tidak tahu di kalangan 4 mazhab juga, salah satunya yaitu mazhab Hanafi, menghukumi kunut subuh sebagai bid'ah, teman-teman? Di kalangan para ulama, ya, kalau kita berbicara tentang mazhab para ulama, mazhab fikih tentang kunut subuh, maka saya katakan mazhab Syafi'i kunut subuh hukumnya sunnah. Ya, bahkan di antara mereka mengatakan sunnah muakkadah. Kemudian di antaranya mazhab Malikiyah juga mengatakan kunut subuh hukumnya sunnah. Adapun mazhab Hanafi maka mengatakan kunut subuh bid'ah. Oleh karena tidak perlu. Kalau ada yang berpendapat bid'ah ya sudah, silakan. Yang berpendapat sunnah ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih mereaksi terkait pernyataan Ustadz Ali Hidayat. Dan kali ini teman-teman, entah apakah Ustadz Ali Hidayat ini sengaja melemparkan tuduhan kepada orang yang beliau sebut sebagai Wahabi, atau apakah ini murni beliau tidak tahu, teman-teman ya. Ini kaitannya masalah kunut subuh. Tapi disclaimer terlebih dahulu, saya di sini bukan mereaksi atau membahas masalah apa hukum kunut subuh, apakah itu sunnah atau bid'ah, teman-teman. Bukan. Ya, bukan itu yang saya reaksi di sini. Karena apa? Kita juga sama-sama tahu, teman-teman, terjadi ikhtilaf muktabar di antara para ulama zaman terdahulu, ya. Artinya sudah ada perbedaan pendapat apakah kunut subuh itu sunnah atau bid'ah, teman-teman. Namun di sini yang ingin saya reaksi terkait pernyataan beliau yang mengatakan saya belum pernah menemukan, ya, bahkan di Muhammadiyah menyebut kunut subuh itu sebagai bid'ah kecuali Wahabi, teman-teman. Nah, ini apa maksudnya? Ya, jadi beliau tidak pernah menemukan selain dari Wahabi yang pernah menghukumi, ya, kunut subuh itu sebagai perkara bid'ah. Apakah benar seperti itu, teman-teman? Nanti kita simak, teman-teman. Toib, kita simak dulu pernyataan dari Ustadz Ali Hidayat. Kunut misalnya, di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarjih menfatwakan kunut bid'ah, tak ada. Kecuali Wahabi. Kecuali Wahabi. Ya, kecuali Wahabi. Tak pernah saya temukan. Bahkan fatwanya yang terjadi ketika ada imamnya kunut, yang di belakang mengaminkan. Ketika imam di depan pun tak kunut, yang di belakang tak usah sujud sahwi. Jadi tataran konsep di atas itu sudah selesai. Nah, apa yang menyebabkan ke bawah itu tidak tuntas kemudian, ya, informasi-informasi ini? Saya kira belum tampilnya dan disemarakannya dakwah-dakwah seperti Gus Bah, Gus Koyum. Di Muhammadiyah ada kami ada teman-teman yang lain. Nah, saya mungkin sarankan di semua turunan ke PWM, PWNU sampai yang ke bawah, itu yang difasilitasi untuk muncul. Jelas, teman-teman ya. Di sini yang saya fokuskan pernyataan beliau mengatakan tidak pernah ada, ya, di Muhammadiyah misalkan yang menyebut kunut subuh itu sebagai perkara bid'ah kecuali Wahabi, kata beliau. Pertanyaan saya, ini ada apa Ustadz Ali Hidayat menyebut seperti itu? Apakah beliau ini murni tidak tahu, teman-teman, bahwa ada hadis dari kalangan para sahabat Nabi atau di kalangan mazhab yang 4, salah satunya, teman-teman, yang menghukumi kunut subuh sebagai bid'ah, teman-teman? Apa beliau ini sengaja hanya ingin melemparkan tuduhan tersebut kepada orang yang beliau sebut sebagai Wahabi? Tapi sekali lagi, teman-teman, disclaimer, di sini saya bukan, ya, mempermasalahkan apa hukum kunut subuh, apakah sunnah atau bid'ah. No, bukan itu, teman-teman. Tapi pernyataannya yang tadi, yang menyebut hanya Wahabi yang pernah menghukumi kunut subuh sebagai bid'ah. Coba sekarang kita simak, teman-teman. Ini ada beberapa hadis, saya sudah screenshot, saya munculkan di layar. Kita baca sama-sama, teman-teman. Coba perhatikan.
Dari Abu Malik Al-Ashja'i, ini sangat terkenal hadis ini teman-teman. Ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku." Jadi Abu Malik Al-Ashja'i ini bertanya kepada ayahnya teman-teman, "Wahai ayahku, sesungguhnya engkau pernah sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di belakang Abu Bakar, Umar, Uthman, dan di belakang Ali di daerah Kufah sini kira-kira selama 5 tahun." Ya. Kemudian apakah mereka kunut subuh terus menerus? Itu pertanyaannya. Maka dijawab oleh ayahnya, "Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah." Teman-teman, ini dialog antara Abu Malik Al-Ashja'i dan ayahnya, di mana ayahnya teman-teman bertemu dengan Rasulullah. Artinya ayah dari Abu Malik Al-Ashja'i ini adalah sahabat Rasulullah, ya. Pernah sholat di belakang Rasulullah, ya, pernah menjadi makmum juga di belakang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Lalu anaknya ini, Abu Malik Al-Ashja'i ini bertanya, ya, apakah mereka pernah kunut atau kunut terus menerus? Maka ayahnya menjawab, "Wahai anakku, itu adalah perkara bid'ah," atau "Wahai anakku, itu adalah perkara baru." Nah, sekarang saya bertanya, apakah Ustadz Adi Hidayat tidak tahu tentang hadis ini, teman-teman? Lalu, ya, begitu gampangnya beliau melemparkan tuduhan seakan-akan hanya orang yang beliau sebut sebagai Wahabi yang pernah menghukumi kunut subuh itu sebagai bid'ah. Lah, ini sahabat Nabi sendiri yang mengatakan bahwa kunut subuh itu bid'ah, yaitu ayah dari Abu Malik Al-Ashja'i, ya, yang mana ayahnya itu adalah sahabat Nabi, teman-teman. Jadi gimana ini Ustadz Adi Hidayat, apakah antum betul-betul tidak tahu tentang hadis ini? Ya, atau memang antum sebenarnya tahu tentang hadis ini tapi sengaja, ya, melemparkan tuduhan seperti itu, teman-teman. Dan nanti kita akan simak juga pernyataan dari Ustadz Mujiman, yang mana kita tahu teman-teman beliau, ya, asli dari Muhammadiyah, ya. Wallahu alam kalau Ustadz Adi Hidayat ini, teman-teman, ya. Baik, sekarang kita simak ini video pernyataan dari Ustadz Firanda, teman-teman, bahwa di antara keempat mazhab itu ada di antara salah satu mazhab yang menyebut kunut subuh itu sebagai perkara bid'ah, yaitu mazhab Hanafi, teman-teman. Jadi nggak betul perkataan Ustadz Adi Hidayat yang menuduh bahwa hanya Wahabi yang menghukumi kunut subuh sebagai bid'ah, teman-teman. Coba kita simak video dari Ustadz Firanda, teman-teman. Ditanyakan oleh Al-Akh mengenai apa yang dialami di kampungnya, masalah perihal kunut subuh, maka itu masalah khilafiyah, masalah khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Ya, kalau kita berbicara tentang madhab para ulama, madhab fikih tentang kunut subuh, maka saya katakan madhab Syafi'i kunut subuh hukumnya sunnah. Ya, bahkan di antara mereka mengatakan sunnah muakkadah. Kemudian di antaranya madhab Malikiyah juga mengatakan kunut subuh hukumnya sunnah. Di antaranya madhab Zahiriyah mengatakan hukum kunut subuh adalah sunnah. Adapun madhab Imam Ahmad maka tidak sunnah, sunnahnya tidak kunut, tapi tidak mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Adapun mazhab Hanafi maka mengatakan kunut subuh bid'ah. Sehingga bisa kita klasifikasikan menjadi 3 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama mengatakan kunut subuh adalah sunnah, itu adalah mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Zahiri. Yang kedua mengatakan kunut subuh tidak sunnah tapi tidak bid'ah. Yang sunnah tidak kunut subuh, itu mazhab Hambali. Yang ketiga mengatakan kunut subuh bid'ah adalah mazhab Hanafi. Dan kita tahu bahwasanya pertama masalah khilafiyah. Ya. Oleh karena tidak perlu. Kalau ada yang berpendapat bid'ah, ya sudah, silakan. Yang berpendapat sunnah, yang sudah. Toh, teman-teman, jelas dari penjelasan Ustadz Firanda ini, di antara 4 mazhab saja ada salah satu, yaitu dari mazhab tersebut yang mengatakan bahwa kunut subuh itu bid'ah, yaitu mazhab Hanafi, teman-teman. Ya, jadi bohong Ustadz Hidayat kalau mengatakan tidak pernah ada yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah kecuali Wahabi. Ini maksudnya apa? Ustadz Adi Hidayat, masa iya sekelas Ustadz Adi Hidayat yang begitu luar biasa, katanya hafalan Al-Qur'annya, hafalan hadisnya, sampai mengetahui posisi, ya, sebelah kanan, kiri, atas, bawah, samping, depan, belakang, teman-teman, tapi kok nggak tahu tentang hadis ini atau tentang pendapat di antara kalangan 4 mazhab. Makanya saya katakan, teman-teman, apakah Ustadz Adi Hidayat ini murni tidak tahu tentang hadis yang saya baca tadi dari riwayat Abu Malik Al-Ashja'i, teman-teman, kemudian yang diterangkan oleh
Ustadz Piranda ini terkait di antara 4 mazhab tersebut ada loh dari salah satu mazhab tersebut yang menghukumi kunut subuh sebagai bid'ah. Tapi sekali lagi teman-teman, disclaimer sekali lagi, di sini bukan saya mereaksi atau membahas apa hukum kunut subuh, apakah sunnah atau bid'ah. Silahkan teman-teman kalian meyakini yang mana saja, toh kita akan bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Azza wa Jalla. Meskipun saya pribadi meyakini dan tidak mengamalkan kunut subuh, tapi di sini saya fokus teman-teman terhadap perkataan Ustadz Ari Hidayat yang mengatakan tidak ada yang pernah menghukumi kunut subuh sebagai bid'ah kecuali Wahabi. Bahkan kata beliau di Majelis Tarjih Muhammadiyah pun tidak pernah. Sekarang coba kita simak ini terkait pernyataan dari Ustadz Mujiman ya. Kita tahu beliau ini asli dari Muhammadiyah teman-teman ya. Taib. Kita simak pernyataan beliau. Kalau dalam kunut subuh, dalam hal ini kalau menurut pandangan Tarjih Muhammadiyah itu dalilnya dhaif, tidak bisa diamalkan. Ini tidak bisa diamalkan karena hadisnya dhaif. Sehingga kalau misalnya mau kunut, ya kunut nazilah. Adapun kunut witir itu para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Kalau di bulan Ramadan seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam itu bahwa para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat 15 ke atas, ada yang berpendapat 10 ke atas. Kalau di Tarjih Muhammadiyah itu tawakuf. Tawakuf itu belum ada keputusan, itu namanya tawakuf. Nah, jelas teman-teman ya. Jadi kata beliau Ustadz Mujiman dari kalangan Muhammadiyah, dari para ulama Muhammadiyah teman-teman, tidak mengamalkan kunut subuh ya, dengan alasan bahwa hadis-hadis terkait dengan perintah kunut subuh itu hadisnya dhaif teman-teman. Maka di sini teman-teman, karena beliau juga tidak mengatakan berarti hukumnya bid'ah atau sunnah teman-teman, maka kita bisa menafsirkan juga. Jadi ini multi tafsir teman-teman ya. Bisa jadi seperti yang dikatakan oleh Ustadz Piranda tadi, yaitu dari kalangan Imam Hambali teman-teman mengatakan bahwa kunut subuh ini tidak sunnah tapi tidak bid'ah juga, tidak disunahkan tapi tidak dihukumi sebagai bid'ah. Bisa jadi mungkin Muhammadiyah memegang pendapat itu ya, salah satu di antara imam mazhab yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Tapi bisa juga kita tafsirkan, karena beliau juga tidak menjelaskan ya teman-teman, bisa juga kita tafsirkan bahwa Muhammadiyah ini sebenarnya membid'ahkan kunut subuh teman-teman ya. Buktinya mereka tidak mengamalkan, dan jelas beliau tadi mengatakan hadis-hadis terkait kunut subuh itu hadisnya dhaif, lemah. Sedangkan konsekuensi mengamalkan hadis dhaif teman-teman, apalagi hadisnya itu berupa perintah ya, mengamalkan suatu perbuatan, maka konsekuensinya kita mengamalkan perkara bid'ah teman-teman ya. Jadi bisa multitafsir ya penjelasan dari Ustadz Mujiman ini. Wallahualam, apakah Muhammadiyah itu memegang pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan kunut subuh ini tidak disunahkan tapi tidak termasuk perkara bid'ah, atau juga bisa juga teman-teman kita menafsirkan Muhammadiyah ini sebenarnya ya membid'ahkan kunut subuh teman-teman. Tapi ya mungkin karena dari Muhammadiyah ini agak bagaimana ya, modelnya agak berhati-hati lah, tidak terjadi, agar tidak terjadi polemik mungkin maksudnya teman-teman. Jadi nggak benar ya kalau Ustadz Ari Hidayat ini dengan ya pernyataannya mengatakan tidak ada yang pernah menghukumi kunut subuh ya sebagai perkara bid'ah kecuali Wahabi. Lah, apakah Ustadz Ari Hidayat ini berarti menyebut sahabat Nabi Abu Malik Al-Asja'i, kemudian ayahnya juga sebagai Wahabi teman-teman, kemudian mazhab Hanafi juga ya disebut sebagai Wahabi? Nih gimana Ustadz Hidayat ya? Apakah ini sekali lagi teman-teman, apakah beliau ini murni nggak tahu tentang hadis ini ya, kemudian pendapat dari salah satu mazhab yaitu mazhab Hanafi, atau ini sengaja melemparkan tuduhan seperti ini teman-teman ya? Wallahualam. Taib, mungkin itu yang bisa kita share teman-teman di pertemuan kali ini, semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.